Aroma rendang yang pekat dan menggoda memenuhi ruang makan kecil itu. Arini mengaduk kuah yang mengental untuk terakhir kalinya, memastikan bumbunya meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam. Ini adalah masakan kesukaan Baskara, suaminya. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka yang ketujuh, dan Arini ingin semuanya sempurna. Meja makan sudah ia tata dengan cermat. Taplak putih bersih tanpa noda, 2 piring keramik terbaik yang hanya ia keluarkan untuk acara spesial, dan sebatang lilin beraroma vanila di tengahnya, siap dinyalakan untuk menambah suasana romantis. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 8 malam. Baskara seharusnya sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Mungkin macet, atau ada rapat mendadak, pikir Arini dalam hati, mencoba menepis kegelisahan yang mulai merayap. Ia menyeka tangannya yang berkeringat di celemek lusuhnya, lalu kembali memeriksa penampilannya di cermin lemari pajangan. Gaun sederhana berwarna biru laut yang ia kenakan adalah gaun yang sama saat kencan pertama mereka. Rambutnya ia sanggul seadanya. Beberapa anak rambut jatuh membingkai wajahnya yang mulai lelah. Ia tersenyum tipis, berharap Baskara akan mengenali gaun ini dan mengingat kenangan manis mereka. Suara mesin mobil yang berhenti di halaman depan rumah membuat jantung Arini berdebar. Ia bergegas ke depan, membukakan pintu dengan senyum terkembang. "Selamat datang, Mas. Selamat hari jadi pernikahan." Sapanya lembut. Baskara masuk tanpa membalas senyumnya. Wajahnya tampak lelah dan keras. Ia melepas jasnya dan melemparkannya begitu saja ke sofa, melonggarkan dasinya dengan satu tarikan kasar. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada pelukan hangat seperti yang Arini harapkan. Pria itu berjalan lurus ke meja makan. Tatapannya kosong saat melihat hidangan yang telah disiapkan Arini. "Mas, aku masak rendang kesukaanmu," kata Arini. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Ia menyalakan lilin di tengah meja, menciptakan cahaya temaram yang hangat. "Ayo kita makan." Baskara tidak menjawab. Ia menarik kursi dan duduk dengan gerakan kaku. Matanya menatap Arini, tapi tatapannya terasa begitu jauh, dingin seperti es. Arini duduk di seberangnya. Tangannya gemetar saat hendak mengambilkan nasi untuk suaminya. Suasana yang tadinya ia harapkan romantis kini terasa begitu canggung dan berat. "Arini," panggil Baskara dengan suara datar, memecah keheningan yang menyiksa. "Iya, Mas," sahut Arini, mencoba tersenyum. Baskara merogoh saku celananya, bukan untuk mengeluarkan hadiah, melainkan sebuah amplop putih yang tebal dan kaku. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di samping piring Arini, mendorongnya perlahan hingga menyentuh gelas minum. "Buka itu," perintahnya. Jantung Arini seakan berhenti berdetak. Ini bukan amplop kartu ucapan. Terlalu formal. Terlalu dingin. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mengambil amplop itu. Jemarinya kesulitan merobek segelnya. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Saat ia membukanya, matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Sebuah kantor pengacara. Di bawahnya, tertulis dengan jelas kata-kata yang meruntuhkan seluruh dunianya. Surat gugatan cerai. Napasnya tercekat. Telinganya berdenging. Aroma rendang yang tadi begitu menggoda kini terasa memuakan. Ia menatap Baskara, mencari penjelasan, mencari tanda bahwa ini semua hanya lelucon yang kejam. Tapi yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang menatapnya tanpa belas kasihan. "Apa-apa ini, Mas?" bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu bisa baca, kan?" jawab Baskara ketus. "Aku mau kita cerai." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arini. "Tapi kenapa? Salahku apa? Ini hari jadi kita, Mas." Baskara tertawa sinis. Tawa yang terdengar begitu asing dan menyakitkan. "Hari jadi? Kamu pikir aku masih peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Arini, lihat dirimu. Lihat sekelilingmu. Aku sudah muak." "Muak kenapa, Mas? Aku sudah melakukan semua yang kamu mau. Aku berhenti bekerja untuk mengurusmu, mengurus rumah ini. Aku." "Justru itu masalahnya," potong Baskara, suaranya meninggi.
Kamu hanya mengurus rumah. Kamu pikir hidupku hanya sebatas rendang buatanmu dan kemeja yang kamu setrika? Duniaku sudah berubah. Arini, aku sekarang seorang manajer. Aku bertemu dengan orang-orang penting, klien-klien besar. Aku butuh pendamping, bukan pembantu. Kata, pembantu, itu menghantam Arini seperti tamparan keras. Aku istrimu, Mas. Istri macam apa? Cibir Baskara. Lihat penampilanmu. Daster setiap hari. Rambutmu selalu bau bawang. Saat aku ajak kamu ke acara kantor, kamu hanya diam di pojokan, tidak bisa bergaul. Kamu membuatku malu. Arini, obrolanmu hanya seputar harga cabai di pasar dan sinetron. Kamu membosankan. Kamu sudah tidak terawat. Kamu kuno. Setiap kata yang keluar dari mulut Baskara adalah pisau yang mengiris hatinya. Air mata kini mengalir deras di pipinya, membasahi surat cerai di tangannya. Ia tidak pernah menyangka, pria yang dulu memujanya, yang berjanji akan menemaninya seumur hidup, kini menghinanya dengan begitu kejam. Aku sudah menemukan orang lain, lanjut Baskara, seolah ingin memastikan Arini hancur sehancur-hancurnya. Namanya Livia. Dia selevel denganku. Dia cantik, modern, punya koneksi luas. Dia mengerti duniaku. Dia janda, memang, tapi janda yang jauh lebih berkelas daripada kamu. Arini menggelengkan kepalanya, tidak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Livia, rekan kerjamu itu, jadi selama ini di belakangku. Sudah hampir setahun. Aku Baskara tanpa rasa bersalah. Dan aku jauh lebih bahagia bersamanya. Dengan Livia, aku merasa hidup. Denganmu, aku merasa seperti terpenjara di dalam rumah yang bau dapur ini. Jangan, Mas, jangan lakukan ini padaku. Isak Arini, suaranya parau. Ia bangkit dari kursinya, berlutut di samping Baskara, memegang kakinya. Aku bisa berubah. Aku janji akan merawat diri. Aku akan belajar bergaul. Beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon demi 7 tahun pernikahan kita. Baskara menatap Arini yang bersimpuh di kakinya dengan tatapan jijik. Ia menarik kakinya dengan kasar hingga Arini tersungkur di lantai. Sudah terlambat. Aku tidak butuh perubahanmu. Aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi untukmu. Semuanya sudah hambar. Baskara berdiri, merapikan kemejanya yang sedikit kusut. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Arini, dengan sisa tenaganya, mencoba memanggilnya. Mas, jangan pergi, Mas Baskara. Pintu depan terbuka, lalu tertutup dengan suara debam yang keras dan final. Sunyi. Yang terdengar hanyalah isak tangis Arini yang memilukan, beradu dengan suara sumbu lilin yang terbakar sia-sia di atas meja makan. Hidangan rendang yang ia masak dengan penuh cinta kini mendingin, menjadi saksi bisu dari malam paling kelam dalam hidupnya. Ia memeluk surat cerai itu di dadanya, merasakan kertas itu basah oleh air matanya, merasakan dunianya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Malam itu, ia kehilangan segalanya. Suami, harga diri, dan masa depan yang pernah ia impikan. 1 bulan berlalu seperti dalam kabut kelabu. Arini kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggir kota. Perabotan di dalamnya hanya sedikit. Kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan beberapa kardus berisi sisa-sisa kehidupannya yang belum sempat ia buka. Rumah yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati kini telah menjadi milik Baskara dan Livia sepenuhnya. Arini hanya diizinkan mengambil pakaian dan beberapa barang pribadi yang tidak berarti bagi mereka. Hari-harinya berjalan tanpa tujuan. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Tidur menjadi pelarian, namun mimpi buruk selalu membangunkannya. Wajah Baskara yang mencibir dan tawa kemenangan Livia terus terngiang di telinganya. Ia kehilangan nafsu makan. Tubuhnya menyusut, menyisakan tulang berbalut kulit pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti malam-malam panjang yang ia lalui dengan tangisan tanpa suara. Satu-satunya koneksinya dengan dunia luar adalah ponsel pintarnya. Sebuah benda yang menjadi sumber siksaan terbesarnya. Dengan jari-jari gemetar,
Ia akan membuka media sosial, mengetik nama Baskara atau Livia di kolom pencarian. Seolah sengaja menyakiti diri sendiri, ia akan melihat foto-foto kebahagiaan mereka. Baskara yang tersenyum lebar sambil merangkul pinggang Livia di sebuah kapal pesiar. Livia yang memamerkan cincin berlian baru di jarinya dengan latar restoran mewah. Keterangan fotonya selalu provokatif. Menemukan kebahagiaan sejatiku, bersama pria yang tahu cara memperlakukan ratunya. Setiap foto adalah belati baru yang menusuk jantungnya. Ia akan membandingkan dirinya dengan Livia. Livia yang selalu tampil sempurna dengan riasan tebal, gaun-gaun mahal, dan kuku yang terawat. Sementara dirinya, ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap. Rambutnya kusam dan acak-acakan, wajahnya sembab, dan sorot matanya kosong. Hinaan Baskara kembali terngiang. No, tidak terawat. Membosankan. Mungkin Baskara benar. Mungkin ia memang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Rasa tidak berharga itu menggerogotinya dari dalam, melumpuhkan semua semangat hidup yang pernah ia miliki. Ia merasa seperti puing-puing bangunan yang hancur setelah diguncang gempa dahsyat. Tidak tahu bagaimana cara untuk bangkit kembali. Sore itu, saat Arini kembali meringkuk di atas kasur sambil menatap layar ponsel, pintu kamarnya digedor dengan keras. Bukan ketukan, tapi gedoran yang tidak sabar. "Rini, Arini, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." Itu suara Dina, sahabatnya satu-satunya sejak kuliah. Arini panik. Ia tidak ingin siapapun melihat keadaannya yang menyedihkan. Ia mengabaikan gedoran itu, berharap Dina akan menyerah dan pergi. Tapi ia salah. Gedoran itu semakin keras, diiringi ancaman. "Kalau kamu tidak buka dalam hitungan ketiga, aku akan dobrak pintu ini, Rini." 1-2. Dengan enggan, Arini menyeret kakinya yang terasa berat ke pintu dan membukanya sedikit. Dina langsung menerobos masuk. Matanya membelalak kaget melihat kondisi sahabatnya dan kamarnya yang berantakan seperti kapal pecah. "Ya Tuhan, Rini, kamu ini kenapa?" seru Dina. Suaranya campuran antara marah dan khawatir. Ia merebut ponsel dari tangan Arini. "Pasti kamu sedang melihat mereka lagi, kan? Mau sampai kapan kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini?" Arini hanya menunduk, tidak berani menatap mata Dina yang tajam. "Aku tidak apa-apa, Din." "Tidak apa-apa katamu," bentak Dina. "Lihat dirimu di cermin. Kamu seperti mayat hidup. Kamu mau membiarkan bajingan itu dan selingkuhannya menang? Mereka di luar sana tertawa bahagia. Sementara kamu di sini membusuk karena meratapi mereka? Itu yang kamu mau?" Air mata Arini kembali jatuh. "Aku harus bagaimana, Din? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hidupku sudah hancur." Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosinya. Ia duduk di samping Arini, memegang kedua bahunya dengan erat. "Dengar, Rini, hidupmu tidak hancur. Yang hancur itu cuma pernikahanmu dengan pria brengsek yang tidak bisa melihat berlian di depan matanya. Kamu lebih dari sekadar istri Baskara. Kamu adalah Arini. Arini yang dulu aku kenal sebagai wanita paling kreatif dan ulet di kampus." Dina menatap berkeliling kamar yang suram. Matanya kemudian tertuju pada sebuah kotak kardus di pojok ruangan. "Kamu ingat tidak, Rini? Dulu, waktu kita masih kuliah dan bokek, kamu sering membuat lulur dan masker dari resep herbal nenekmu. Kamu jual ke teman-teman kos, dan semuanya suka. Mereka bilang produkmu lebih bagus dari yang dijual di toko. Kamu bahkan pernah bermimpi punya salon kecantikan sendiri." Arini terdiam. Ingatan itu terasa begitu jauh, terkubur di bawah tumpukan kenangan pahit selama 7 tahun terakhir. Ia hampir lupa bahwa ia pernah punya mimpi, punya keahlian, punya identitasnya sendiri sebelum menjadi istri Baskara. Untuk apa mengingat itu semua? Itu cuma masa lalu. Gumam Arini pesimis. "Itu bukan masa lalu. Itu adalah dirimu," tegas Dina. "Baskara sudah membuangmu, menghinamu. Sekarang saatnya kamu buktikan kalau dia salah. Jangan biarkan hinaannya menjadi kenyataan. Bangkit, Rini."
Tunjukkan pada dunia, dan yang terpenting, pada dirimu sendiri, bahwa kamu berharga. Dina berdiri dan mulai membuka kardus-kardus di kamar Arini, memaksanya untuk bergerak. Ia menarik Arini ke kamar mandi dan menyuruhnya membersihkan diri. Mulai sekarang, tidak ada lagi air mata untuk pria itu. Setiap tetes keringatmu adalah untuk membangun kembali hidupmu. Setiap rupiah yang kamu hasilkan adalah untuk menampar wajahnya yang sombong itu. Kata-kata Dina yang berapi-api perlahan mulai menembus dinding keputusasaan yang dibangun Arini di sekeliling hatinya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajah yang kuyu, mata yang bengkak, dan tatapan yang kosong. Tapi di suatu tempat di kedalaman matanya, di balik semua kesedihan itu, ia melihat sebersit cahaya. Percikan api kecil dari semangatnya yang dulu pernah menyala terang. Ia teringat hinaan Baskara. Tidak terawat. Bau dapur. Rasa sakit itu kembali terasa. Namun kali ini berbeda. Rasa sakit itu tidak lagi melumpuhkannya, melainkan membakar sesuatu di dalam dirinya. Sebuah kemarahan. Sebuah tekad. Kamu benar, Din, bisik Arini. Suaranya serak namun terdengar lebih mantap. Ia mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, Arini tidak membuka media sosial Baskara. Ia membuka kardus lamanya, menemukan sebuah buku catatan usang yang berisi resep-resep warisan neneknya. Dengan jari-jarinya, ia menelusuri tulisan tangan di halaman yang menguning. Ia belum tahu akan jadi apa ke depannya. Ia belum punya modal, belum punya rencana yang matang. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah menemukan fondasinya kembali. Puing-puing kehidupannya mungkin masih berserakan, tapi malam itu, Arini memutuskan untuk mulai memungutnya satu persatu, bertekad untuk membangun istana baru yang jauh lebih megah di atasnya. Tekad yang menyala di penghujung malam bersama Dina menjadi bahan bakar Arini. Keesokan paginya, ia bangun sebelum fajar. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia tidak meraih ponsel untuk melihat kehidupan mantan suaminya. Ia bangkit, mengenakan kaos oblong dan celana training lamanya, lalu keluar dari kamar kontrakannya. Udara pagi yang dingin terasa menusuk, namun juga menyegarkan, membersihkan sisa-sisa kabut keputusasaan dari benaknya. Ia mulai berlari. Langkah pertamanya terasa berat dan canggung. Napasnya tersengal-sengal hanya setelah beberapa ratus meter. Dadanya sesak, dan kakinya terasa seperti timah. Setiap tarikan napas terasa sakit, mengingatkannya betapa lama ia telah mengabaikan tubuhnya sendiri. Bisikan jahat di kepalanya menyuruhnya berhenti, kembali ke kasur dan melanjutkan ratapannya. Namun, setiap kali bisikan itu muncul, Arini membayangkannya keluar dari mulut Baskara. Hinaan itu menjadi cambuk. Ia terus berlari, meski pelan, meski tertatih-tatih. Ia berlari melewati rasa sakit, melewati kenangan pahit, hingga keringat membasahi seluruh tubuhnya, menyatu dengan air mata yang entah kenapa mulai mengalir lagi. Tapi kali ini, air mata itu terasa berbeda. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan karena telah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesampainya di kontrakan, ia tidak langsung merebahkan diri. Ia membuka buku resep neneknya. Halaman-halamannya yang rapuh beraroma campuran wangi melati kering dan cendana. Ia membaca resep-resep itu, bukan lagi sebagai kenangan, tapi sebagai sebuah rencana bisnis. Lulur kunyit untuk mencerahkan, masker bengkuang untuk menyegarkan, minyak kemiri untuk rambut. Semua bahan-bahannya alami, mudah didapat, dan yang terpenting, ia tahu cara meraciknya dengan takaran yang pas. Langkah selanjutnya adalah modal. Arini memeriksa sisa uang pesangon perceraiannya. Jumlahnya tidak banyak. Hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan. Mengambil risiko dengan uang ini terasa menakutkan. Keraguan sempat membayanginya. Bagaimana jika gagal? Ia akan kehilangan segalanya. Tapi kemudian ia berpikir, apa lagi yang bisa ia hilangkan? Harga dirinya sudah direnggut. Rumah tangganya sudah hancur. Ia sudah berada di titik terendah. Dari sini, satu-satunya jalan adalah ke atas. Dengan tekad bulat,
Ia menggunakan sebagian besar uang itu. Ia pergi ke pasar tradisional, bukan untuk membeli cabai, tapi untuk membeli rimpang kunyit segar, kencur, beras pilihan, dan bunga-bunga kering. Dapur sempit di kontrakannya ia sulap menjadi laboratorium kecil. Ia menyingkirkan panci-panci untuk memasak, menggantinya dengan peralatan untuk menumbuk, mencampur, dan mengemas. Aroma, bau bawang, yang dulu dilekatkan Baskara padanya, kini ia ganti dengan wangi rempah dan bebungaan yang eksotis dan menenangkan. Prosesnya tidak mudah. Ia mengalami beberapa kali kegagalan. Adonan lulur pertamanya terlalu kasar. Masker buatannya terlalu encer. Tapi Arini tidak menyerah. Ia mengingat kembali ajaran neneknya tentang kesabaran dan ketelitian. Ia mencoba lagi dan lagi, mencatat setiap takaran, setiap perubahan, hingga akhirnya ia berhasil menciptakan produk dengan tekstur dan aroma yang sempurna. Ia mengemas produk-produk itu ke dalam pot-pot plastik bening yang ia beli secara daring. Ia mendesain sendiri stiker sederhana dengan laptop tuanya. Ia menatap nama yang tertera di stiker itu. Arini Beauty. Dua kata yang terasa begitu kuat. Itu adalah namanya. Bukan istri Baskara, tapi Arini. Ini adalah miliknya. Dina menjadi pelanggan pertamanya, sekaligus tim pemasarannya. Ia membawa beberapa sampel produk ke kantornya dan membagikannya secara gratis kepada teman-temannya. Arini menunggu dengan cemas. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak, takut mendengar keluhan. Tapi yang datang justru pujian. Rini, lulurmu ajaib. Kulitku jadi halus banget, kata salah satu teman Dina lewat pesan suara. Maskernya dingin di wajah. Jerawatku langsung kempes besoknya. Aku mau pesan lagi dong, sahut yang lain. Pesanan pertama mulai berdatangan. 5 pot, 10 pot. Jumlahnya kecil, tapi bagi Arini, itu adalah sebuah kemenangan besar. Setiap rupiah keuntungan yang ia dapat tidak ia gunakan untuk foya-foya. Ia tabung dengan disiplin. Sebagian ia sisihkan untuk membeli bahan baku lagi, sebagian lagi untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke salon kecil di dekat kontrakannya dan memotong rambutnya yang panjang tak terurus menjadi sebahu. Potongan rambut baru yang lebih segar membuatnya tampak berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah beban berat di kepalanya ikut terpotong bersama rambutnya. Dengan sedikit keuntungan yang terkumpul, ia membeli 1 setel blus dan celana kain yang sopan. Saat memakainya, ia menatap dirinya di cermin. Wanita di cermin itu bukan lagi Arini yang menangis di lantai dapur. Wanita itu tampak lebih tegar. Matanya memang masih menyimpan sisa-sisa luka, tapi kini ada kilatan tekad di sana. Ia mulai memberanikan diri untuk berjualan secara online. Ia membuat akun media sosial untuk Arini Beauty, memotret produknya dengan latar belakang kain putih sederhana. Fotonya tidak profesional, tapi terlihat jujur dan bersih. Ia menulis deskripsi produk dengan tulus, menceritakan kisah di balik resep warisan neneknya. Setiap hari, setelah selesai produksi dan mengurus pengiriman, ia menghabiskan malam untuk belajar tentang pemasaran digital dari video-video gratis di internet. Bersamaan dengan usahanya yang mulai merangkak, rutinitas olahraganya terus berjalan. Larinya kini lebih jauh, napasnya lebih teratur. Tubuhnya yang dulu lunglai kini terasa lebih kencang dan bugar. Ia juga mulai merawat wajah dan tubuhnya sendiri, tentu saja dengan produk buatannya. Kulitnya yang dulu kusam kini tampak lebih cerah dan sehat. Ia menjadi bukti nyata dari kualitas produk yang ia jual. Suatu hari, saat sedang mengantre di bank untuk menyetor hasil penjualan, ia tanpa sengaja mendengar percakapan 2 orang wanita di belakangnya. Lihat ibu yang di depan itu deh. Kulitnya bagus banget ya. Glowing gitu. Arini membeku sesaat. Ia menoleh sedikit, dan sadar bahwa merekalah yang sedang membicarakannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menerima pujian dari orang asing. Sebuah senyum kecil yang tulus terkembang di bibirnya. Hinaan Baskara mungkin telah menghancurkannya, tapi dari puing-puing kehancuran itu, Arini sedang membangun kembali dirinya, keping demi keping, menjadi versi yang jauh lebih kuat dan bersinar. Ratu Herbal itu telah lahir, bukan di atas singgasana emas,
tapi di dapur kontrakan yang sederhana, dengan tangan dan tekadnya sendiri. Tepat 3 bulan setelah malam perceraian yang memilukan itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Arini, yang baru saja menyelesaikan pengiriman paket hari itu, sedang beristirahat sambil memeriksa akun media sosial, Arini Beauty. Tiba-tiba, ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi seperti air bah. Pengikut baru, komentar, pesan langsung, dan yang paling mengejutkan, email pesanan dalam jumlah besar. Jantungnya berdebar kencang. Ia panik, mengira ada masalah dengan akunnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka salah satu notifikasi komentar. "Aku kesini gara-gara Kak Siska Anastasia," tulis seorang pengguna. Puluhan komentar lain mengatakan hal yang sama. Arini segera mencari nama Siska Anastasia, seorang beauty influencer ternama dengan jutaan pengikut. Dan di sana, di unggahan terbaru sang influencer, terpampanglah pot masker bengkuang, Arini Beauty. Siska Anastasia sedang bercerita dalam videonya. "Guys, aku kemarin dapat kiriman dari sahabatku. Katanya ini produk herbal lokal buatan rumahan. Awalnya aku skeptis, tapi pas aku coba gila, ini masker terenak yang pernah aku pakai. Wajahku langsung terasa kencang, cerah, dan adem banget. Kalian harus coba." Arini ternganga. Ia ingat, Dina memang pernah mengirim satu paket produknya kepada sepupunya yang berteman dengan asisten Siska. Ia tidak pernah menyangka paket iseng itu akan berbuah seperti ini. Ulasan jujur dan antusias dari seorang influencer besar dalam sekejap membuat Arini Beauty viral. Dalam satu malam, hidup Arini berubah total. Pesanan yang tadinya hanya belasan per hari, kini menjadi ratusan. Dapur kontrakannya yang sempit tak lagi mampu menampung permintaan. Ia dan Dina bekerja sampai larut malam. Tangan mereka pegal karena menumbuk dan mengaduk. Punggung mereka sakit karena membungkuk untuk mengemas. Tapi mereka tidak mengeluh. Kelelahan itu terasa manis. Dibayar lunas oleh bunyi notifikasi transaksi yang tak henti-hentinya masuk rekeningnya. Arini sadar, ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Ia merekrut 2 orang ibu rumah tangga tetangganya untuk membantu proses produksi. Ia juga menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari kontrakannya untuk dijadikan bengkel kerja sekaligus kantor mini. Saat ia menandatangani surat kontrak sewa ruko itu, tangannya bergetar. Ini adalah properti pertamanya. Properti yang ia dapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Sebuah pencapaian yang terasa jauh lebih membanggakan daripada rumah besar pemberian Baskara dulu. Uang yang masuk rekeningnya kini bukan lagi sekadar keuntungan kecil. Angkanya terus bertambah, memberinya sebuah kebebasan finansial yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar, membeli mesin penggiling modern untuk mempercepat produksi, dan bahkan mulai menggaji dirinya sendiri secara profesional. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada bisnisnya, tapi juga pada dirinya. Dengan kepercayaan diri yang baru, Arini mendaftarkan diri di sebuah pusat kebugaran. Ia tidak lagi berlari dalam gelap karena malu. Ia kini berolahraga dengan bangga di antara orang-orang lain, di bawah bimbingan seorang pelatih pribadi. Tubuhnya menjadi semakin bugar dan kencang. Ia juga mulai berinvestasi pada penampilannya. Bukan dengan membeli gaun-gaun mewah seperti Livia, tapi dengan memilih pakaian kerja yang simpel, elegan, dan berkualitas. Blus sutra, blazer dengan potongan pas di badan, celana bahan yang membuatnya tampak profesional. Ia belajar merias wajahnya dengan riasan tipis yang menonjolkan kulit sehatnya. Ia bukan lagi Arini berwajah kuyu dengan daster lusuh. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang rapi, cantik, dan berwibawa. Aura yang terpancar darinya pun berbeda. Dulu, ia berjalan dengan kepala menunduk, seolah ingin tidak terlihat. Kini, ia berjalan dengan dagu terangkat dan punggung tegap. Cara bicaranya pun lebih lugas dan percaya diri. Saat bernegosiasi dengan pemasok atau mewawancarai calon karyawan, ia bisa mengutarakan keinginannya dengan jelas dan tegas. Ia menemukan suara yang selama ini terkubur dalam-dalam. Suatu siang, Arini sedang makan di sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan timnya mencapai target penjualan.
Ia mengenakan sebuah gaun terusan berwarna hijau zaitun yang membuatnya tampak anggun. Rambutnya ditata rapi, dan sebuah senyum puas terlukis di wajahnya. Ia tidak sengaja membuka media sosial dan melihat unggahan Baskara. Sebuah foto selfie dengan Livia. Namun ada yang aneh. Senyum Baskara tampak dipaksakan, dan di kolom komentar, beberapa temannya bertanya tentang kabar proyek barunya yang sepertinya macet. Melihat foto itu, Arini tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak ada lagi cemburu atau rasa sesak di dada. Yang ada hanyalah perasaan datar, seperti melihat orang asing. Ia sadar, fokusnya telah bergeser. Ia tidak lagi terobsesi dengan masa lalunya bersama Baskara. Dunianya kini adalah tentang meracik formula produk baru, merancang strategi pemasaran, dan memimpin timnya menuju kesuksesan. Balas dendam terbaik, pikirnya, bukanlah dengan membenci, melainkan dengan menjadi begitu sukses hingga orang yang pernah menyakitimu menjadi tidak relevan lagi dalam hidupmu. Ia menutup ponselnya, lalu mengangkat gelas jusnya, bersulang dengan Dina dan para karyawannya. Tawa mereka terdengar renyah dan tulus. Di tengah tawa itu, Arini merasa utuh. Ia bukan lagi bulan yang cahayanya bergantung pada matahari. Ia telah menjadi mataharinya sendiri, bersinar terang dengan cahayanya sendiri, lebih panas dan lebih memukau dari yang pernah dibayangkan siapapun, terutama oleh pria yang telah membuangnya dalam kegelapan 3 bulan yang lalu. Akhir pekan itu, Baskara terpaksa menuruti keinginan Livia untuk berbelanja di mal paling mewah di pusat kota. Suasana hatinya sedang buruk. Proyek properti yang ia pimpin mandek karena salah satu calon investor utama menunjukkan tanda-tanda akan menarik diri. Arus kas perusahaannya mulai goyah, dan Livia, alih-alih memberikan dukungan, justru semakin menjadi-jadi dengan tuntutannya. Sayang, lihat tas itu. Edisi terbatas. Loh, cocok banget kan buat aku. Rengek Livia sambil menunjuk sebuah tas tangan di etalase butik ternama. Harganya setara dengan gaji 3 orang staf Baskara. Liv, kita sudah bicarakan ini. Pengeluaran kita harus direm dulu bulan ini. Jawab Baskara, mencoba sabar. Napasnya terasa berat. Wajah Livia langsung cemberut. Direm. Jadi maksudmu aku tidak boleh menikmati hasil kerja kerasmu? Dulu kamu bilang, apapun yang aku mau akan kamu berikan. Sekarang kok jadi perhitungan begini? Jangan-jangan uangmu sudah habis ya? Tuduhnya dengan sinis. Baskara memijat pelipisnya yang pening. Percakapan seperti ini semakin sering terjadi. Livia yang dulu ia anggap sebagai simbol kemewahan dan status sosial, kini terasa seperti lintah yang terus menghisap energi dan keuangannya. Pesonanya yang dulu memabukkan kini luntur, digantikan oleh sifat manja, egois, dan materialistis yang tak ada habisnya. Ia mulai merindukan masa-masa di mana pulang ke rumah berarti ketenangan, bukan rentetan tuntutan dan keluhan. Saat itulah, matanya menangkap sesosok wanita yang berjalan keluar dari sebuah restoran Jepang premium di seberang mereka. Wanita itu tidak sendiri. Ia berjalan di samping seorang pria parubaya berpenampilan necis, sepertinya seorang ekspatriat. Mereka tampak serius namun santai, seperti baru saja menyelesaikan sebuah rapat penting. Ada sesuatu dari wanita itu yang menarik perhatian Baskara. Cara berjalannya begitu anggun dan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan blazer dan celana palazzo berwarna krem yang membuatnya tampak sangat profesional dan berkelas. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah membingkai wajahnya. Ia tertawa kecil menanggapi ucapan pria di sampingnya. Sebuah tawa yang terdengar renyah dan cerdas. Baskara terpana. Wanita itu memancarkan aura kesuksesan dan kemandirian yang begitu kuat. Ia cantik, tapi bukan dengan kecantikan menor seperti Livia. Kecantikannya datang dari dalam, dari sorot matanya yang tajam dan senyumnya yang penuh kendali. Baskara menelan ludah, merasakan sedikit iri pada pria yang berjalan di samping wanita itu. "Mas, kamu dengar aku tidak sih?" sentak Livia, menyadarkan Baskara dari lamunannya. "Aku lagi bicara, kamu malah lihat-lihat perempuan lain." Baskara tidak menggubris omelan Livia. Matanya masih terpaku pada wanita itu. Saat wanita itu menoleh sedikit ke arah cahaya lampu mal, jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Profil wajah itu,
Senyum itu. Ia kenal. Ia sangat kenal. Tapi otaknya menolak untuk percaya. Tidak mungkin. Wanita itu berhenti sejenak untuk memeriksa ponselnya. Saat itulah Baskara melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya bersih dan bercahaya. Riasannya tipis namun sempurna. Dan matanya tidak lagi memancarkan tatapan sayu dan lelah seperti yang ia ingat. Mata itu kini bersinar tajam, penuh dengan kehidupan dan ambisi. Itu Arini. Napas Baskara tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seakan melambat. Suara rengekan Livia, musik yang diputar di mal, langkah kaki orang-orang, semuanya meredup menjadi suara dengungan di telinganya. Yang bisa ia lihat hanyalah Arini. Arininya. Tapi ini bukan Arini yang ia kenal. Ini bukan wanita berdaster dengan rambut bau bawang yang ia tinggalkan 3 bulan lalu. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Seorang dewi yang turun dari kahyangan. Ingatannya berputar kembali ke malam perceraian itu. Hinaan-hinaan yang ia lontarkan. Tidak terawat. Membosankan. Ia melihat wanita di seberang sana, dan kata-kata itu terasa seperti bumerang yang menghantam wajahnya sendiri dengan keras. Wanita itu adalah antitesis dari semua hinaannya. Secara refleks, ia membandingkan Arini dengan Livia yang berdiri di sampingnya. Livia, dengan gaun ketatnya yang mencolok, riasan tebal, dan ekspresi merajuk yang kekanak-kanakan, tiba-tiba terlihat norak dan dangkal. Sementara Arini, dengan kesederhanaan dan keanggunannya, tampak seperti berlian murni. Penyesalan. Untuk pertama kalinya, kata itu muncul di benak Baskara. Sebuah penyesalan yang dingin dan tajam, menusuk egonya hingga ke bagian terdalam. Ia telah membuang berlian demi sebuah kaca yang berkilauan. Ia telah meninggalkan sebuah potensi yang tak terbatas hanya karena ia terlalu buta untuk melihatnya. Seolah merasakan ada yang menatapnya, Arini mengangkat kepala dari ponselnya. Matanya bertemu dengan mata Baskara. Hanya sedetik. Tidak ada keterkejutan di wajah Arini. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah sekejap pengakuan yang dingin, sebelum ia mengalihkan pandangannya seolah Baskara hanyalah bagian dari dekorasi mal yang tidak menarik. Ia kemudian kembali tersenyum pada rekan bisnisnya dan melanjutkan langkahnya, berjalan menjauh dan menghilang di tengah keramaian. Sikap acuh tak acuh Arini itulah yang paling menyakitkan bagi Baskara. Lebih menyakitkan daripada jika Arini memakinya atau menatapnya dengan benci. Sikap itu menunjukkan bahwa Baskara tidak lagi berarti apa-apa baginya. Ia telah dihapus. Ia tidak lagi relevan. Mas Baskara, ayo. Livia menarik lengannya dengan kasar, membuyarkan lamunannya yang pedih. Kamu kenapa sih? Aneh banget hari ini. Baskara membiarkan dirinya ditarik menjauh. Namun pikirannya, hatinya, dan seluruh penyesalannya tertinggal di tempat itu, terpaku pada bayangan wanita elegan berbaju krem yang baru saja memberinya pelajaran paling telak dalam hidupnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari itu, di tengah kemewahan yang selalu ia dambakan, Baskara untuk pertama kalinya merasa benar-benar miskin. Penampakan Arini di mal itu menghantui Baskara selama berhari-hari. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Arini yang baru, yang anggun dan sukses, terus berputar di kepalanya. Setiap kali ia melihat Livia mengeluh atau menghamburkan uang, bayangan itu muncul dan seolah mengejeknya. Rasa penyesalan itu tumbuh menjadi benalu yang menggerogoti pikirannya, membuatnya gelisah dan tidak fokus. Ia mulai mencari tahu tentang Arini. Dengan sedikit penelusuran di internet, ia terkejut bukan main. Ia menemukan akun media sosial, Arini Beauty, yang sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Ia melihat foto-foto produk yang tampak profesional, membaca ratusan testimoni pelanggan yang puas, dan bahkan menemukan artikel di sebuah blog bisnis lokal yang mengulas Arini Beauty sebagai salah satu merek kecantikan herbal pendatang baru yang paling menjanjikan. Rahangnya mengeras karena tak percaya. Wanita yang dulu ia anggap tidak punya ambisi dan hanya bisa mengurus dapur, kini adalah pendiri dari sebuah merek yang sedang naik daun. Semua ini Arini bangun sendiri, dalam waktu 3 bulan. 3 bulan setelah ia membuangnya. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain.
rasa penasaran. Dan di bawah semua itu, ada secercah harapan yang bodoh. Harapan bahwa mungkin saja, ia masih punya kesempatan. Ia harus menghubunginya. Tapi bagaimana? Gengsinya terlalu tinggi untuk langsung mengakui kesalahannya. Ia butuh sebuah alasan. Setelah berpikir keras, ia menemukan sebuah dalih. Ia mengirimkan pesan singkat ke nomor Arini yang sudah lama tidak ia hubungi. Hai Arini, apa kabar? Maaf mengganggu. Aku tadi beres-beres gudang. Nemu album foto lama kita. Kamu mau ambil? Baskara menatap layar ponselnya dengan cemas, menunggu balasan. Berjam-jam berlalu tanpa jawaban. Ia mulai berpikir Arini sudah mengganti nomornya. Namun menjelang malam, sebuah balasan singkat masuk. Tidak perlu. Buang saja. Terima kasih. Jawaban yang singkat, dingin, dan menusuk. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan balik. Arini membangun sebuah dinding yang tinggi dan tebal di antara mereka. Tapi anehnya, penolakan itu tidak membuatnya mundur. Justru, itu membuatnya semakin tertantang. Arini yang dulu akan membalas dengan panjang lebar, mungkin sambil menangis. Arini yang sekarang begitu berbeda, dan itu membuatnya semakin menarik. Beberapa hari kemudian, ia mencoba lagi. Kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Aku lihat bisnis barumu di internet. Hebat ya. Selamat. Aku tidak menyangka kamu punya bakat seperti itu. Kali ini, Arini hanya membacanya. 2 centang biru muncul di layar Baskara, menjadi tanda bahwa pesannya telah dibaca, namun tidak ada balasan apapun yang menyusul. Keheningan itu terasa lebih menyiksa daripada penolakan langsung. Arini bahkan tidak merasa perlu untuk sekadar membalas, terima kasih. Baskara mulai putus asa. Ia menjadi lebih sering mengirim pesan. Ia mencoba membangkitkan nostalgia. Lagi lewat jalan kenanga. Ingat tidak, dulu kita sering makan soto di warung ujung jalan itu? Rasanya masih sama. Lagi-lagi, hanya dibaca. Ia mencoba mencari simpati, mengeluhkan kehidupannya yang sekarang. Proyekku lagi banyak masalah. Pusing sekali rasanya. Livia juga tidak bisa mengerti. Dia hanya tahu belanja. Kadang aku rindu masakanmu. Kamu selalu tahu cara membuatku tenang. Pesan ini pun bernasib sama. Dibaca, lalu diabaikan. Baskara merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Setiap pesan yang ia kirim adalah sebuah umpan, dan Arini tidak pernah sekalipun memakannya. Di sisi lain, Arini membaca setiap pesan yang masuk dari Baskara. Ia tidak memblokir nomornya. Setiap pesan yang masuk adalah bukti kemenangannya. Ia akan membaca pujian, keluhan, dan nostalgia Baskara dengan senyum tipis yang sinis. Ia akan menunjukkan pesan-pesan itu kepada Dina, dan mereka akan tertawa bersama. Lihat, Din. Sekarang dia rindu masakanku. Dulu dia bilang rumah bau dapur. Kata Arini sambil menunjukkan ponselnya pada Dina di sela-sela kesibukan mereka mengemas produk. Sudah kuduga. Pria macam itu baru akan sadar setelah kehilangan. Jangan pernah memberinya celah. Rin. Sekali saja kamu balas dengan ramah, dia akan menganggap itu sebagai harapan. Nasihat Dina. Arini mengangguk. Tenang saja. Bagiku, dia hanya notifikasi pengganggu. Tidak lebih. Dan memang benar. Drama Baskara tidak lagi memengaruhinya. Saat Baskara mengirim pesan tentang betapa pusingnya dia mengurus proyek, Arini sedang menandatangani kontrak dengan sebuah distributor besar. Saat Baskara bernostalgia tentang warung soto, Arini sedang melakukan uji coba formula serum anti penuaan barunya. Dunia mereka sudah terlalu berbeda. Puncak keputusasaan Baskara terjadi pada suatu malam. Setelah bertengkar hebat dengan Livia soal keuangan, ia duduk sendirian di balkon apartemennya yang mewah namun terasa hampa. Ia meraih ponselnya dan mengetik sebuah pesan panjang untuk Arini, mencurahkan semua penyesalan yang membuncah di dadanya. Arini. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku adalah pria terbodoh di dunia. Aku dibutakan oleh gengsi dan materi. Aku meninggalkanmu, wanita terbaik yang pernah kumiliki,
demi sesuatu yang ternyata kosong. Setiap hari aku dihantui oleh kesalahanku. Melihatmu sukses dan bahagia tanpaku membuatku sadar betapa berharganya dirimu. Aku salah, Rin. Aku salah besar. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan melakukan apa saja untuk kembali padamu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk bicara. Ia mengirim pesan itu dengan jantung berdebar. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia menatap layar, menunggu. 1 menit. 5 menit, 15 menit. Lalu, 2 centang biru itu muncul. Arini sudah membacanya. Baskara menahan napas. Ia menunggu balasan. Apapun itu. Makian, hinaan. Ia siap menerima semuanya. Asalkan Arini membalas. Tapi yang datang hanyalah keheningan. 1 jam berlalu. 2 jam. Hingga larut malam. Tidak ada balasan. Keheningan itu adalah jawaban yang paling telak. Arini telah membaca pengakuan dosanya, melihatnya merendahkan diri, dan memutuskan bahwa itu semua tidak layak untuk ditanggapi. Bagi Arini, Baskara sudah selesai. Tamat. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Malam itu, Baskara menatap kota dari ketinggian apartemennya, merasa lebih sendirian dan kalah dari sebelumnya. Teror pesan yang ia lancarkan ternyata hanya menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Kesuksesan, Arini Beauty, membukakan banyak pintu yang dulu tertutup bagi Arini. Salah satunya adalah kemitraan strategis dengan Nusantara Retail Group, salah satu pemain retail terbesar di Indonesia. Produk Arini kini tidak hanya dijual secara daring, tapi juga mulai menempati rak-rak premium di puluhan gerai mereka di seluruh negeri. Kesepakatan ini melambungkan nama Arini Beauty ke level yang berbeda, dan membawa Arini ke dalam lingkaran bisnis yang jauh lebih luas. Dalam proses kemitraan ini, Arini sering bekerja sama dengan David, Kepala Divisi Pemasaran Nusantara Retail Group. David adalah seorang profesional muda yang brilian, tajam, dan memiliki visi jauh ke depan. Tidak seperti pria-pria di dunia bisnis yang pernah Arini temui, David tidak pernah meremehkannya. Ia mendengarkan setiap ide Arini dengan saksama, mengagumi ceritanya dalam membangun bisnis dari nol, dan menghargai instingnya terhadap pasar. Percakapan mereka seringkali berlanjut di luar jam kerja, membahas tren industri sambil menikmati kopi di kafe dekat kantor. David adalah kebalikan dari Baskara. Jika Baskara hanya peduli pada penampilan dan status, David tertarik pada pemikiran dan karakter. Ia memuji Arini bukan karena kecantikannya yang semakin terpancar, tapi karena ketangguhan dan kecerdasannya. Anda adalah salah satu pendiri bisnis paling inspiratif yang pernah saya temui, Bu Arini, katanya suatu hari, dengan tatapan tulus yang membuat Arini merasa dihargai sebagai seorang profesional, sebagai seorang individu. Kedekatan mereka murni profesional. Namun Arini tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran David membawa angin segar dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, ia bisa tertawa lepas bersama seorang pria tanpa merasa canggung atau teringat pada luka lama. David menunjukkan padanya bahwa masih ada pria baik di dunia ini, pria yang bisa menghargai wanita karena otaknya, bukan hanya karena rupanya. Kartu as itu jatuh ke tangan Arini secara tidak terduga. Pada suatu rapat evaluasi bulanan di kantor pusat Nusantara Retail Group, David mempresentasikan beberapa rencana ekspansi perusahaan. Salah satunya adalah rencana investasi besar-besaran dari perusahaan induk mereka pada sebuah proyek pembangunan mall dan apartemen mewah bernama Golden Senayan Complex. Proyek ini masih dalam tahap penjajakan. Proposalnya diajukan oleh PT Graha Perkasa, sebuah developer yang sedang kesulitan likuiditas tapi memiliki lahan yang sangat strategis. Jelas David sambil menampilkan slide presentasi di layar besar. Mereka butuh suntikan dana segar yang masif untuk melanjutkan pembangunan. Jika Dewan Direksi setuju, ini akan menjadi mall andalan kita. Arini mendengarkan dengan saksama, mencatat beberapa poin penting. Nama PT Graha Perkasa terdengar samar-samar di telinganya. Salah satu manajer di ruangan itu bertanya, siapa direktur utama di balik PT Graha Perkasa? Rekam jejaknya penting untuk dipertimbangkan. David memeriksa catatannya. Direktur utamanya bernama Baskara Wijoyo. Dek,
Nama itu, yang diucapkan di dalam ruang rapat yang dingin dan profesional, terasa seperti ledakan bom sunyi di dalam kepala Arini. Bhaskara, PT Graha Perkasa, proyek yang mandek. Pesan-pesan putus asa yang dikirim Bhaskara beberapa minggu lalu kini berkelebat di benaknya. Semuanya terhubung. Semuanya menjadi masuk akal. Ia menundukkan kepalanya, berpura-pura menulis sesuatu di buku catatannya agar tidak ada yang melihat perubahan di wajahnya. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berhasil mengendalikannya. Napasnya ia atur sepelan mungkin. Di luar, ia tampak tenang dan fokus. Di dalam, badai sedang bergemuruh. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya Bhaskara tiba-tiba muncul kembali, merengek tentang masa lalu, memuji kesuksesannya. Pria itu bukan menyesal. Pria itu terdesak. Ia melihat kesuksesan Arini, melihat koneksinya dengan Nusantara Retail Group, dan mencoba memanfaatkan hubungan lama mereka sebagai jalan pintas untuk menyelamatkan bisnisnya yang sekarat. Rasa muak yang luar biasa menjalari Arini. Betapa naifnya ia sempat berpikir bahwa ada sedikit ketulusan dalam penyesalan Bhaskara. Pria itu tidak pernah berubah. Ia tetap egois, licik, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Rapat terus berjalan, namun suara David dan yang lainnya terdengar sayup-sayup. Pikiran Arini bekerja dengan cepat, menyusun kepingan-kepingan puzzle. Perusahaan induk Nusantara Retail Group adalah investor yang sedang diincar Bhaskara. Dan ia, Arini, kini adalah salah satu mitra bisnis paling berharga bagi anak perusahaan mereka. Opininya, testimoninya, bisa menjadi salah satu faktor penentu. Alam semesta baru saja meletakkan nasib Bhaskara, pria yang telah menghancurkannya, tepat di telapak tangannya. Setelah rapat selesai, saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, David menghampirinya. Bu Arini, Anda baik-baik saja? Anda tampak pucat tadi. Arini mengangkat wajahnya, memasang senyum tipis yang terkendali. Saya tidak apa-apa, Pak David. Hanya sedikit pusing. Presentasi yang menarik soal Golden Senayan Kompleks. Saya jadi penasaran dengan proposal lengkapnya. Tentu saja, sahut David, senang dengan ketertarikan Arini. Nanti saya kirimkan rangkuman eksekutifnya melalui email. Masukan dari mitra sekelas Anda akan sangat berharga bagi kami. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemen barunya yang menghadap gemerlap lampu kota. Ia membuka email dari David, membaca setiap baris proposal yang dibuat oleh perusahaan Bhaskara. Ia kemudian membuka galeri foto lama di ponselnya, berhenti pada sebuah foto dirinya setahun yang lalu. Foto seorang wanita dengan senyum lelah, mengenakan daster, berdiri di dapur yang berantakan. Ia ingat betapa bahagianya ia saat itu, sebuah kebahagiaan naif yang dibangun di atas kebohongan. Lalu ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela balkon. Wanita yang menatap balik adalah seorang direktur perusahaan yang sukses, mengenakan piyama sutra, dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ia telah melalui neraka untuk menjadi wanita ini. Dan sekarang, iblis yang mendorongnya ke neraka itu datang meminta pertolongan. Ia menelepon Dina. Din, aku punya berita besar. Ia menceritakan semuanya. Penemuan di ruang rapat, proposal Bhaskara, posisinya yang strategis. Dina berteriak kegirangan di seberang telepon. Ini dia, Rini. Ini karma yang dibayar tunai. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Kamu harus hancurkan dia. Seru Dina penuh semangat. Aku tahu. Tapi bagaimana? Tanya Arini. Suaranya terdengar tenang namun mematikan. Aku tidak mau terlihat seperti wanita gila yang balas dendam karena sakit hati. Ini harus dilakukan dengan elegan. Dengan cara yang akan menghancurkan bukan hanya keuangannya, tapi juga harga dirinya. Aku ingin dia dipermalukan di depan semua orang yang sekarang ia puja-puja. Hening sejenak di seberang sana. Sebelum Dina menjawab dengan suara yang tak kalah dingin. Kalau begitu, kita harus merancang sebuah skenario. Sebuah panggung di mana dia akan menjadi bintang utamanya. Sebelum kita menjatuhkannya dari panggung itu dengan cara yang paling spektakuler. Malam itu, Arini tidak lagi merasa sebagai korban.
Ia adalah seorang sutradara. Dan ia akan menulis sebuah akhir cerita yang paling pantas untuk mantan suaminya. Kartu as sudah di tangannya, dan ia siap memainkannya di saat yang paling tepat. Perang tidak selalu dimenangkan dengan senjata dan teriakan. Terkadang, ia dimenangkan dengan kesabaran, strategi, dan senyum yang paling manis. Arini memahami ini sepenuhnya. 2 minggu ke depan, ia mengubah dirinya menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Tujuannya satu, memastikan kejatuhan Bhaskara tidak hanya telak, tapi juga artistik. Langkah pertama adalah mengumpulkan amunisi. Bersama Dina, ia membedah proposal Golden Senayan Complex, milik Bhaskara baris demi baris. Mereka menghabiskan malam dengan kopi dan tumpukan kertas, mencari setiap celah, setiap angka yang digelembungkan, setiap proyeksi yang terlalu optimistis. Arini, dengan insting bisnisnya yang semakin tajam, dengan cepat menemukan beberapa kelemahan fatal. Proyeksi keuntungan retail Bhaskara terlalu muluk, tidak didukung oleh data riset pasar yang valid. Rencana arus kasnya juga sangat rapuh, terlalu bergantung pada kesuksesan penjualan unit apartemen di tahun pertama. Dia berjudi, Din, kata Arini sambil menunjuk sebuah grafik di proposal. Dia menjual mimpi, bukan rencana bisnis yang matang. Dia pasti berpikir para investor hanya akan silau dengan lokasi lahannya yang strategis. Langkah kedua adalah membangun panggung. Arini tahu ia harus berada di acara presentasi final Bhaskara di hadapan Dewan Direksi Perusahaan Induk Nusantara Retail Group. Ia tidak bisa datang sebagai tamu tak diundang. Ia harus berada di sana dengan kapasitas resmi, sebagai seseorang yang opininya penting. Ia mengatur sebuah pertemuan dengan David. Dengan alasan yang sangat masuk akal, ia menyampaikan kekhawatirannya. Pak David, saya sudah membaca rangkuman proyek Golden Senayan. Sebagai mitra retail utama, kesuksesan mal itu akan sangat berpengaruh pada penjualan kami. Terus terang, saya melihat beberapa proyeksi di proposal itu kurang realistis dari sudut pandang peritel. David mengerutkan kening, tertarik. Oh ya? Bagian mana yang menurut Anda kurang meyakinkan? Arini menjelaskan analisisnya dengan lugas dan didukung data, tanpa menyebutkan bahwa ia mengenal si pemilik proyek. Ia terdengar seperti seorang profesional yang peduli pada investasinya. Saya pikir, akan sangat bermanfaat jika ada perwakilan dari mitra retail seperti kami yang hadir saat presentasi final. Kami bisa memberikan perspektif lapangan yang mungkin tidak terpikirkan oleh tim developer. David manggut-manggut setuju. Itu ide yang brilian, Bu Arini. Sangat brilian. Anda menunjukkan komitmen yang luar biasa. Saya akan sampaikan usulan ini kepada Dewan Direksi. Saya yakin mereka akan setuju. Kehadiran dan masukan dari Arini Beauty sebagai salah naik daun akan menjadi nilai tambah. Umpan Arini dimakan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi datang ke kantornya. Ia diundang untuk hadir dalam rapat presentasi final PT Graha Perkasa, sebagai mitra ahli dari Nusantara Retail Group. Langkah ketiga, dan yang paling licik, adalah memberi Bhaskara harapan palsu. Selama ini, ia hanya mengabaikan pesan-pesan Bhaskara. Kini, ia mengubah taktiknya. Saat Bhaskara mengirim pesan lain yang berisi keluhan tentang betapa sulitnya meyakinkan investor, Arini membalasnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Semua bisnis pasti ada tantangannya. Tetap semangat. Sebuah balasan singkat, netral, namun cukup untuk membuat ponsel Bhaskara hampir jatuh dari genggamannya. Ia membalas dengan cepat, penuh semangat. Terima kasih, Rin. Balasanmu berarti sekali untukku. Kamu benar. Aku harus semangat. Apalagi presentasi finalku sebentar lagi di depan Dewan Direksi Nusantara Group. Arini tersenyum dingin. Ia sengaja tidak membalas lagi selama beberapa hari. Lalu, beberapa hari sebelum presentasi, ia mengirim pesan lain. Semoga berhasil dengan presentasimu. 2 pesan singkat itu sudah cukup untuk menyalakan api harapan di dalam diri Bhaskara. Ia salah mengartikan sikap Arini sebagai tanda pelunakan. Ia berpikir Arini mulai peduli lagi padanya. Egonya yang besar membuatnya percaya bahwa Arini,
terlepas dari kesuksesannya, pasti masih menyimpan perasaan untuknya. Harapan palsu ini membuat Baskara semakin percaya diri, bahkan sombong. Ia merasa dunia akan kembali berpihak padanya. Ia akan mendapatkan investasi besar itu, dan setelah itu, ia akan merebut kembali Arini. Malam sebelum hari H, Arini berdiri di depan cermin panjang di kamarnya. Ia mencoba mengenakan pakaian yang sudah ia siapkan, sebuah gaun selutut berwarna merah marun yang elegan, dipadukan dengan blazer hitam yang tegas. Warnanya melambangkan kekuatan dan keberanian. Dina, yang menemaninya malam itu, menatapnya dengan kagum. "Kamu siap?" Arini menarik napas dalam-dalam. Sejenak, ia merasakan keraguan. Apakah ini terlalu kejam? Tapi kemudian, ia memejamkan mata dan bayangan dirinya yang menangis terseduh-seduh di lantai dapur 3 bulan lalu muncul kembali. Ia merasakan lagi dinginnya ubin, hinanya penolakan, dan sakitnya pengkhianatan. Saat ia membuka matanya lagi, semua keraguan itu lenyap, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan setajam baja. "Aku lahir untuk hari esok, Din," jawabnya dengan suara mantap. Skenario telah ditulis. Para pemain telah mengambil posisi. Panggung telah ditata. Besok, tirai akan dibuka. Dan Arini, sang sutradara, akan memastikan bahwa pertunjukan kejatuhan Baskara Wijoyo akan menjadi sebuah mahakarya yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Ruang rapat dewan direksi itu terasa dingin dan megah, didominasi oleh sebuah meja kayu mahoni panjang yang memantulkan cahaya lampu kristal di atasnya. Udara di dalamnya pekat dengan aroma kopi mahal dan aura kekuasaan. Para anggota dewan direksi, pria dan wanita parubaya dengan setelan sans facon dan wajah serius, duduk tegap di kursi kulit mereka. Mereka adalah para raksasa di dunia korporat. Orang-orang yang satu tanda tangannya bisa menentukan nasib sebuah perusahaan bernilai triliunan rupiah. Arini duduk dengan tenang di salah satu kursi, di samping David. Ia mengenakan gaun merah marunnya yang memancarkan aura kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Ia bukan anggota dewan, tapi posisinya sebagai mitra ahli memberinya tempat terhormat di meja itu. Ia mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam namun terkendali. Ini adalah panggungnya. Pintu ruangan terbuka, dan Baskara masuk. Ia mengenakan setelan paling mahal miliknya. Rambutnya ditata klimis, dan ia berjalan dengan langkah angkuh yang dipaksakan. Saat matanya menemukan Arini di meja itu, senyumnya melebar. Ia mengedipkan sebelah matanya secara diam-diam, sebuah gestur genit yang penuh percaya diri, seolah kehadiran Arini adalah bentuk dukungan pribadi untuknya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa wanita yang ia anggap sebagai calon penyelamatnya itu sebenarnya adalah Algojo yang siap mengayunkan pedang. Baskara memulai presentasinya. Ia berbicara dengan lancar, memaparkan visi besarnya tentang Golden Senayan Complex. Gambar-gambar 3 dimensi yang indah dari mal dan apartemen mewah silih berganti ditampilkan di layar proyektor raksasa. Ia melemparkan istilah-istilah bisnis yang rumit, menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang fantastis, dan melukiskan gambaran masa depan yang gemilang. Ia berbicara tentang mal yang akan menjadi destinasi belanja termewah, apartemen yang akan menjadi hunian paling bergengsi. Ia begitu terbawa oleh kata-katanya sendiri, oleh mimpinya yang selangkah lagi akan terwujud. Sesekali, ia melirik ke arah Arini, seolah mencari penegasan, dan senyum tipis di wajah Arini ia tafsirkan sebagai kekaguman. Padahal, di balik senyum itu, Arini sedang menghitung mundur menuju momen eksekusinya. Ia melihat dengan jelas apa yang tidak dilihat oleh Baskara. Fondasi dari semua mimpi indah itu adalah pasir hisap. Setelah hampir 1 jam, Baskara menutup presentasinya dengan sebuah kalimat bombastis. Golden Senayan Complex bukan hanya sebuah proyek, tapi sebuah warisan. Dan saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi bagian dari warisan tersebut. Tepuk tangan formal yang singkat terdengar di ruangan itu. Baskara tersenyum puas, membungkukkan badannya sedikit. Ia merasa telah berhasil memukau semua orang. Ketua Dewan Direksi, seorang pria bijaksana berusia 60-an, berdeham. "Terima kasih, Pak Baskara. Presentasi yang sangat bersemangat."
Ia kemudian menoleh ke arah Arini. Sekarang, kami ingin mendengar pandangan dari mitra kami. Ibu Arini, sebagai pendiri, Arini Beauty, merek yang menjadi salah satu penyumbang keuntungan terbesar di gerai-gerai kami, sekaligus seorang ahli yang memahami denyut nadi pasar retail saat ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kelayakan proyek ini dari perspektif seorang peritel? Seketika, semua mata di ruangan itu tertuju pada Arini. Inilah saatnya. Baskara menatapnya dengan senyum bangga. Dadanya membusung. Ia mengharapkan Arini akan memberikan pujian, mendukung proposalnya, dan meyakinkan dewan direksi. Arini bangkit berdiri perlahan. Gerakannya anggun dan penuh ketenangan. Ia tersenyum tipis kepada seluruh dewan direksi. Lalu matanya bertemu dengan mata Baskara. Terima kasih, Bapak Ketua. Mulainya dengan suara yang jernih dan mantap. Saya mengapresiasi visi dan ambisi yang dipaparkan oleh Pak Baskara. Ide untuk membangun sebuah destinasi gaya hidup premium di lokasi tersebut memang sangat menarik secara konseptual. Baskara tersenyum semakin lebar. Pujian awal ini membuatnya mabuk kepayang. Namun, lanjut Arini, dan satu kata itu langsung mengubah suhu di dalam ruangan. Senyum di wajah Baskara sedikit membeku. Sebagai pelaku bisnis retail, tugas saya adalah melihat kenyataan di balik konsep yang indah. Dan terus terang, setelah menganalisis proposal ini, saya memiliki beberapa keraguan fundamental. Arini mulai membedah proposal itu dengan ketajaman seorang ahli bedah. Pertama, mengenai proyeksi pengunjung. Proposal ini menargetkan angka yang sangat fantastis, namun tidak didukung oleh riset demografi pasar yang cukup kuat. Data internal kami di Nusantara Retail Group menunjukkan bahwa target pasar untuk produk-produk ultra mewah di area tersebut sudah cukup jenuh. Membangun mall sebesar ini dengan segmen yang sama adalah sebuah pertaruhan yang sangat berisiko. Wajah Baskara mulai tegang. Kedua, mengenai bauran penyewa atau tenant mix. Lanjut Arini sambil membalik halaman catatannya. Proposal ini masih sangat umum. Untuk menarik merek-merek internasional kelas atas, sebuah mall tidak hanya butuh bangunan yang megah, tapi juga rekam jejak manajemen yang solid dan kesehatan finansial yang terjamin. Mengingat kondisi likuiditas PT Graha Perkasa saat ini, saya khawatir kita akan kesulitan meyakinkan para peritel besar untuk berkomitmen. Keringat dingin mulai muncul di dahi Baskara. Argumen Arini terlalu logis, terlalu tajam, dan didukung oleh posisinya sebagai mitra kunci. Arini mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap di benak para direksi yang kini menatap Baskara dengan sorot mata penuh keraguan. Lalu, ia melancarkan serangan puncaknya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Bagi kami, sebuah kemitraan bisnis jangka panjang nilainya lebih dari sekadar angka di atas kertas. Fondasi terpenting dari sebuah kemitraan adalah kepercayaan. Kepercayaan pada karakter, integritas, dan loyalitas dari orang yang memimpin proyek tersebut. Arini mengalihkan tatapannya, menatap lurus ke mata Baskara yang kini membelalak ngeri. Sebuah proyek bernilai triliunan rupiah ini akan menghadapi banyak sekali tekanan dan tantangan. Ia membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak komitmen yang tak tergoyahkan. Seorang yang terbukti tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya saat keadaan menjadi sulit. Seorang yang memiliki kebijaksanaan untuk tidak mengorbankan aset jangka panjang demi keuntungan sesaat yang dangkal, baik dalam kehidupan profesional maupun personal. Setiap kata adalah sebuah tamparan. Arini tidak menyebut nama, tidak menyebut masa lalu mereka. Tapi semua orang di ruangan itu, terutama Baskara, mengerti makna tersirat di balik ucapannya. Ia baru saja menyebut Baskara sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki loyalitas, komitmen, dan integritas di hadapan orang-orang yang memegang nasibnya. Tanpa fondasi karakter yang kuat dari pemimpinnya, tutup Arini dengan suara yang dingin dan final, maka fondasi beton semegah apapun yang akan kita bangun, pada akhirnya akan menjadi sangat rapuh. Demikian pandangan dari saya. Terima kasih. Arini kembali duduk dengan tenang. Ruangan itu sunyi senyap. Baskara berdiri terpaku di depan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, untuk membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya keluh.
Ia telah dihancurkan, bukan dengan amukan, tapi dengan logika bisnis yang dingin dan sindiran yang elegan. Ketua Dewan Direksi menatap Baskara dengan tatapan kecewa. Terima kasih, Bu Arini, atas masukan Anda yang sangat tajam dan berharga. Pak Baskara, kami rasa cukup untuk hari ini. Dewan akan melakukan musyawarah internal. Itu adalah kalimat pengusiran yang paling sopan. Baskara gemetar, mengumpulkan kertas-kertasnya dengan tangan yang lunglai. Reputasinya, proyeknya, harga dirinya, semuanya hancur lebur dalam waktu kurang dari 10 menit. Saat ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, ia tidak berani menatap Arini. Sementara Arini, ia hanya menatap lurus ke depan, dengan ekspresi puas yang tersembunyi di balik topeng profesionalismenya. Ia telah meruntuhkan istana impian Baskara, bata demi bata, di atas panggung kejatuhannya sendiri. Baskara keluar dari ruang dewan direksi seperti seorang prajurit yang kalah perang. Langkahnya berat, tatapannya kosong. Dunia yang tadinya penuh warna kini berubah menjadi abu-abu. Di lobi perusahaan yang megah, ia melihat Livia sedang sibuk bersuah foto dengan latar belakang logo perusahaan. Melihat Baskara datang, ia langsung menghamburinya dengan tidak sabar. Gimana, sayang? Berhasil, kan? Kapan dananya cair? Aku sudah incar mobil sport keluaran terbaru. Loh. Cerocosnya tanpa melihat ekspresi wajah Baskara. Baskara menatap Livia, wanita yang menjadi alasannya membuang Arini. Kemewahan yang dulu membuatnya terpesona kini terlihat memuakan. Gagal. Desisnya singkat. Senyum di wajah Livia langsung lenyap. Apa? Gagal? Kok bisa? Bukannya kamu bilang ini pasti berhasil? Arini ada di dalam, kata Baskara, suaranya parau. Dia yang menghancurkan semuanya. Arini, cibir Livia. Perempuan kampung itu? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kamu saja yang tidak kompeten. Tuduhnya tajam. Aku tidak mau tahu. Aku tidak mau hidup susah. Kalau kamu sudah bangkrut dan tidak bisa membiayai gaya hidupku lagi, lebih baik kita selesai saja. Tanpa menunggu jawaban Baskara, Livia berbalik dengan marah, menghentakkan sepatu hak tingginya di lantai marmer, dan berjalan pergi meninggalkannya begitu saja. Tepat seperti yang pernah Baskara lakukan pada Arini. Dalam 1 jam, Baskara kehilangan proyek impiannya sekaligus wanita yang ia puja. Ia berdiri sendirian di tengah lobi yang ramai, menjadi tontonan bisik-bisik para karyawan yang lewat. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, dalam puncak keputusasaannya, Baskara melakukan satu tindakan terakhir yang bodoh. Ia menunggu di depan gedung kantor, Arini Beauty, yang kini tampak semakin megah. Ia terlihat kacau. Setelahnya kusut, wajahnya tidak terurus, dan matanya memancarkan keputusasaan yang dalam. Sore itu, ia melihat Arini keluar dari lobi. Arini tidak sendiri. Ia berjalan di samping David, tertawa sambil mendiskusikan sesuatu. Melihat mereka berdua, pemandangan yang begitu serasi dan setara, dada Baskara terasa sesak. Inilah kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Ia mengumpulkan sisa keberaniannya dan mencegat langkah mereka. Arini, panggilnya dengan suara serak. Arini berhenti. Ia menatap Baskara tanpa keterkejutan, hanya dengan ekspresi lelah seolah melihat sesuatu yang mengganggu. David berdiri protektif di sampingnya. Aku mohon, beri aku waktu 5 menit untuk bicara, kata Baskara, nadanya memelas. Arini menatap David dan mengangguk singkat, seolah berkata, tidak apa-apa, aku bisa mengatasi ini. David mundur beberapa langkah, memberikan mereka ruang namun tetap waspada. Apalagi, Mas? Tanya Arini. Panggilannya terdengar formal dan jauh. Aku minta maaf, Rin, kata Baskara. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu aku salah. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku dibutakan oleh kesombonganku. Kamu benar tentang segalanya. Aku pria terbodoh yang pernah ada. Aku mohon, maafkan aku. Ia mencoba meraih tangan Arini, namun Arini menarik tangannya dengan cepat. Maafmu tidak akan mengubah apapun.
jawab Arini dengan tenang. Suaranya tidak menyimpan kebencian, hanya sebuah ketegasan yang mutlak. Semua ini bukan tentang maaf. Ini tentang konsekuensi. Aku tahu. Tapi aku masih mencintaimu, Rin. Isaknya, sebuah pengakuan yang menyedihkan dan terlambat. Aku akan lakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Arini menatap pria hancur di depannya. Dulu, melihat Baskara seperti ini mungkin akan membuatnya luluh. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan. Kelegaan karena ia sudah terbebas. Kesempatan? Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Kesempatanmu sudah habis sejak malam kau meletakkan surat cerai itu di meja makan. Kau yang memilih jalan ini, Mas. Kau memilih untuk menghinaku, membuangku, dan meninggalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Ia mengambil langkah mundur, menciptakan jarak yang